Guys, makan bakso sedekat ini sama Pak Presiden, guys. Yang berasnya nih. Oh, dicampur. Kan dicampur. Ini kena air. Oh, kena air. Beras kilo naik 17.000, kalian komplain. Yang komplain makan tuh tai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, fenomena saat ini harga beras melambung tinggi. Bahkan masyarakat harus mengantri berjam-jam untuk membeli beras. Dan terakhir kemarin ada video viral ya, di mana nenek-nenek tidak makan 2 hari. Maksudnya tidak makan nasi selama 2 hari ya. Beliau pun menggantinya dengan makan daun singkong. Tentu video ini menggetarkan banyak orang ya, dan membuat banyak orang pun iba. Kok bisa sampai segitunya? Kemana keluarganya dan kemana pemerintahnya? Padahal orang miskin itu adalah tanggungan dari pemerintah, di mana pemerintah mempunyai BLT, bansos dan lain-lain. Itu untuk orang-orang miskin ya, terutama RT-nya yang harusnya seleksi lagi dalam memilih. Tapi nyatanya memang saat ini banyak banget dana BLT itu salah sasaran ya. Bahkan orang-orang yang mampu justru mendapatkannya, keluarga-keluarganya pun mendapatkannya. Yaitu tadi adanya ordal orang dalam. Ya teman-teman semua, akhirnya netizen juga mengemas video ini ya, bahkan mengeditnya di antara 2 video, di mana di atas pejabat dan orang-orang tajir yang makan bakso, dan di bawah adalah masyarakat biasa, yaitu si nenek ini yang sesulit untuk makan nasi. Tentu hal ini juga membuat kita merasa kok begini ya. Padahal ketika dulu waktu kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau pernah berkunjung atau dikunjungi ya dengan seorang gubernur, dan beliau disajikan roti kering yang enak sekali. Ketika itu Umar bin Khattab pun mencobanya, dan beliau mengatakan, wah enak sekali ya, apakah makanan ini adalah makanan rakyat yang biasa dimakan rakyat? Dan gubernur ini pun mengatakan, oh tidak, ini adalah makanan orang-orang elit. Ya intinya pejabat-pejabatnya gitu. Akhirnya Umar bin Khattab pun menaruh makanan itu dan tidak mau makannya. Karena Umar bin Khattab tahu seorang pemimpin itu tanggung jawabnya besar. Ketika sang pemimpin mudah untuk makan makanan enak, tapi kenyataannya rakyatnya sulit, itu akan menjadi tanggung jawab di akhirat kelak. Maka dari itu kita selalu berdoa dan menginginkan ya, kita mempunyai pemimpin yang benar-benar baik, yang benar-benar punya tanggung jawab sepenuhnya, benar-benar takut dengan hukuman kelak di akhirat. Itu yang kita inginkan. Dengan adanya pemimpin yang bersifat seperti itu, dia pasti akan amanah. Oke teman-teman semua, kita mulai dulu ya dengan video yang satu ini. Oke, kapan lagi makan bakso di traktir Pak Presiden? Iya nggak? Bener. Kita makan bakso. Guys, makan bakso sedekat ini sama Pak Presiden, guys. Aku sampai ngerik samping, tapi kan nggak sampai. Bahasanya di mana? Pak, kecewa Pak tuh, Pak. Makan bakso yang katanya terkenal di sini ya. 2 hari nggak pernah masak saya. Makannya daun singkong. Dua hari nggak pernah masak saya. Makannya daun singkong. Di video yang kedua kita bisa melihat ya betapa mewahnya, luar biasa rumah untuk pejabat kelak di IKN. Lihat teman-teman semua, ini adalah ketimpangan yang sangat luar biasa. di mana para pejabatnya hidup mewah, enak, nikmat, menikmati uang rakyat, tapi sementara rakyatnya sendiri
ada yang kesulitan untuk makan. Dan itu adalah tanggung jawab dari pemerintah sendiri ya. Kelangkaan beras ini membuat banyak emak-emak itu bingung. Tapi tetap saja masih ada aja ya netizen yang nyinyirin ini gitu loh. Coba kita lihat nih ya, udah lama-lama ngantri beli beras, nggak taunya dapat beras yang seperti ini. Kita lihat videonya. Oh, dicampur. Dicampur. Ini kena air. Oh, kena air. Hai, beras kilo naik 17.000, kalian komplain. Rokok sebungkus 35.000, skincare mahal juta-jutaan, gak ada yang komplain. Yang komplain makan tuh tai. 01 sama 03 sembako mahal di pasaran enak bisa teriak ya nggak? tolong turunin dong harga beras biar murah. Ya nggak? Lah tetangga gimana tuh? Dia teriak malu. Dijogetin takut dibilang gila. Apa jogetin aja kita semua biar sembako pada turun, pada murah. Oke guys. Salam perubahan, bye bye. Dikit-dikit ngimpor. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor. Ya karena ada yang hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Kita ini sangat melimpah. Nah kok kita impor? Lah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan. Ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin. Kejaksaan Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung. Siapapun gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi. Ngapain kita tahu? Lah tapi Pak D sendiri yang mengimpor akhirnya kan. Buktinya beras kita impor semua tuh. Gimana ini? Bener kata Bang Ferry Amsari ya. Banyak juga ya netizennya mengatakan, biarin dong harga beras mahal. Kan petaninya nanti bakal hidup enak gitu. Masa orang-orang kota aja yang mau hidup enak, petani juga butuh hidup enak dong. Kalau beras mahal otomatis petaninya juga sejahtera gitu. Kita lihat dulu video ini. Kalau harga beras mahal dan petaninya makmur, artinya uangnya berujung di petani. Tapi situasi yang kita hadapi adalah berasnya harganya mahal, petaninya tidak sejahtera, uangnya hilang di jalan. Tata niaga ini dikoreksi dan mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas. Karena merekalah sumber masalah yang ada di tempat ini. Tuh, benar kata Pak Anies ya, masuk akal ini. Ya teman-teman juga, ada yang akhirnya buzzer-buzzer membuat video tentang Pak Anies yang mengekspor beras 19 ton kalau nggak salah ya. Nah ini dijadikan bahan untuk gara-gara Pak Anies ekspor beras jadi langka. Lah ilah, justru harusnya mah bangga ya ada yang mengekspor beras. Itu juga kan programnya Pak Anies. Beliau sudah menyiapkan gitu loh sebelum mengekspor. Enggak tiba-tiba langsung ekspor berasnya langka. Enggak dong, enggak gitu konsepnya. Coba kita dengarkan ini. Gue baru ngeliat sebuah TikTok. Dan TikToknya ini isinya nge-framing bahwa kenaikan beras ini disebabkan karena Pak Anies pernah ekspor beras 19 ton ke Arab Saudi. Apa benar kayak gitu? Kenapa harga beras naik dan apakah ini disebabkan karena ekspor berasnya Pak Anies tahun 2022 19 ton ke Arab Saudi? Kita lihat faktanya. Jadi kayak gini teman-teman. Pak Anies itu melakukan kolaborasi dengan petani-petani di DKI Jakarta dan di daerah penyangga kayak di Sukabumi untuk memproduksi beras. Jadi teknik kontrak farming yang kemarin Pak Anies janjikan waktu jadi capres atau nyalon presiden itu sebenarnya udah pernah diimplementasikan. Dan ini terbukti sukses di mana program kontrak farming ini membuat DKI Jakarta bisa berhasil mengekspor beras 19 ton untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia kita bisa mengekspor beras ke Arab Saudi.
Apakah ekspor beras ini berkorelasi terhadap masalah kenaikan beras hari ini? Jawabannya tidak. Pertama, dari segi waktu, ekspor beras ini tahun 2022 dan kenaikan beras ini tahun 2024. Artinya kalau kita melihat supply dan demand, beras itu kan sesuatu yang supply demand-nya cepat ya. Gak mungkin ketika kita menguras supply-nya tahun 2022, terus kenaikannya baru terjadi tahun 2024. Sedangkan stok beras itu harus terpenuhi setiap tahunnya oleh pemerintah. Selang 2 tahun itu menunjukkan bahwa korelasi supply demand tahun 2024 itu tidak terpengaruh tahun 2022 karena supply itu terus dipenuhi setiap tahunnya oleh pemerintah melalui ekspor atau kebutuhan dalam negeri dari panen petani-petani. Jadi, kalau kita melihat suatu berita, kita harus tahu dulu konteksnya dari mulai waktunya, bentuknya, dan lain sebagainya. Gue sebenarnya nggak pengen sih ngebahas ini lagi. Cuman kayak gue ngelihat perlu dan penting untuk menjelaskan ini karena masyarakat kita ini harus diedukasi terus-menerus mengenai informasi dan berita supaya tidak menangkap berita itu dari satu sudut pandang saja. Ya inilah pentingnya kecerdasan ya. Minimal kalau lihat info-info ya riset dulu lah beritanya gimana ya. Nggak langsung asal langsung digoreng-goreng gitu. Jelas kan hanya 19 ton juga tahun 2022. Nggak mungkin lah berefek. Sedangkan beras itu memang harus terpenuhi setiap tahunnya. Tahun 2022, tahun 2024 jauh men. Mikir dikit lah. Oke teman-teman semua kita lanjut lagi ke videonya. Yang pertama, itu programnya si Prabowo. Yang kedua, mereka belum dilantik. Yang ketiga, KPU aja belum putusin siapa yang menang Pilpres. Ngapain itu janji politiknya Prabowo dimasukin ke APBN 2025? Ngapain dibikin undang-undang kalau semuanya bisa dilangkahin? Yang benar itu tunggu keputusan final dari KPU, tunggu si Prabowo dilantik. Kalau beneran dia dilantik loh ya. Abis itu baru ngurusin janji politiknya Prabowo. Dan yang ngomong juga Prabowo, bukan Jokowi. Kenapa kalian semua mendadak buta dan tuli melihat kelakuan penguasa saat ini? Dia bukan Tuhan. Dia bukan penguasa alam semesta. Dia pasti ada salahnya. Dan menurut gue, ini adalah salah satu kesalahannya. Kenapa masih dibelain? Apa lo? Ya kelihatan Prabowo makin ngerti dan saya kira Prabowo juga akan berbalik untuk mengatakan ya saya juga hanya memakai Jokowi sebagai kendaraan kan. Tapi tetap kita mau periksa bagaimana seseorang sekaliber Jokowi yang 9 tahun itu ada politiknya betul-betul minus gitu kan. Jadi contoh bagi bangsa ini bagaimana seseorang dengan seluruh kekosongan konsepnya tetap ingin menguasai. Lain kalau Jokowi bilang saya itu setaraf Bung Karno, saya setaraf Lee Kuan Yew, saya setaraf Mao Zedong, saya setaraf Stalin yang punya ide, karena itu adalah hak saya untuk mewariskan ide saya ke bangsa ini. Itu dengan pidato yang kuat orang mungkin akan terhipnosis oleh kemampuan retorika Jokowi. Tapi kan Jokowi nggak pernah mampu untuk mengucapkan konsepnya sendiri kan. Tetapi dia punya ambisi. Nah itu konyolnya. Orang yang nggak punya ide tapi punya ambisi lakukan politik dengan cara cawe-cawe semacam ini nih. Gertak sana, gertak sini itu. Nyolong sana, nyolong sini. Rampok. Segala macam kan. Ini yang kita sering sebut bahwa kita nggak mempersoalkan lagi soal siapa menang siapa kalah. Tapi behavior dari presiden itu adalah contoh buruk masa depan demokrasi Indonesia tuh. Dan itu yang mesti kita batalkan. Yang kita mau batalkan adalah bukan sekedar kecurangan pemilu, tetapi kecurangan yang dimulai oleh otak curang seorang yang statusnya kepala negara hari ini. Pemilu udah selesai, selamat untuk yang menang. Info-info kalau ada makan gratis ya. Tapi aku mau ngasih tahu, kalian tahu nggak man of the match pemilu tahun ini siapa? Ini dia orangnya. Gus Muhaimin ini lucu ya.
menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke topik ya. Cie, yang makan ludah sendiri, cie. Yang nggak paling konsisten. Cie. Itu tuh megang botol plastik tuh, Starbucks lagi kan. Yang jelas-jelas mendukung Israel ya. Ya begitulah teman-teman, kalau orang nggak konsisten ya. Apa iya kayak gini mau jadi pemimpin, tapi kalau terpilih ya sudahlah. Selama itu bisa ditaati. Oke teman-teman semua, menurut kalian gimana video-video yang telah gue sajikan ini? Dan tanggapan kalian gimana? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan kritikan kalian ya. Mudah-mudahan suara kita yang lirih ini bisa didengar oleh para pemimpin-pemimpin kita ya, agar mereka sadar bahwasanya negara ini negara besar teman-teman semua. Banyak rakyat yang ingin sekali dan mau sekali dibantu oleh pemerintahnya gitu kan. Apalagi di Indonesia juga kan masih banyak gitu ya orang-orang yang untuk makan saja sulit gitu kan. Contohnya si nenek tadi itu. Nah, dan itu perlu perhatian khusus dari pemerintah. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.